lagi, bertemu lagi di dalam pembelajaran kita hari ini bersama saya Rosdiana Situmorang. Seperti biasa, mari kita terus mengawali pembelajaran kita dengan berdoa, mohon kekuatan kepada Tuhan. Topik kita kali ini adalah sistem gerak. Sistem gerak pada makhluk hidup bisa kita lihat sistem geraknya pada tumbuhan dan pada hewan. Yang membedakan pada tumbuhan, gerak tidak mengakibatkan berpindah tempat, tetapi hanya sebagian tubuh tumbuhan. Sedangkan pada hewan, gerak mengakibatkan berpindah tempat karena memiliki alat gerak. Jadi pada hewan alat geraknya berupa tulang atau rangka dan otot. Sedangkan rangka pada hewan itu terdiri dari eksoskeleton atau rangka luar dan endoskeleton atau rangka dalam. Nah, gerak pada manusia kita lihat. Alat gerak pada manusia ada dua, yaitu rangka dan otot. Rangka adalah alat gerak pasif, sedangkan otot adalah alat gerak aktif. Nah, pada sistem gerak pada manusia ini nanti kita akan mempelajari tulang, sendi, otot, dan gangguan pada sistem gerak. Yang pertama kita lihat tulang, yaitu yang berperan sebagai rangka pada manusia. Apa fungsinya? Fungsi rangka pada manusia ada beberapa. Ada memberi bentuk dan ukuran tubuh, membentuk persendian yang berfungsi untuk gerakan, tempat pelekatan otot, bekerja sebagai pengungkit, sebagai penyokong berat badan, melindungi organ-organ seperti otak, sumsum tulang belakang, jantung, dan paru-paru, tempat pembentukan sel-sel darah dan sel-sel imunitas, dan sebagai penyimpan kalsium. Jadi ada beberapa fungsi yang menjadi peran daripada rangka manusia. Sekarang kita perhatikan bagian-bagian dari rangka manusia. Secara umum atau secara garis besar, rangka manusia ini dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu rangka aksial dan rangka apendikuler. Nah, yang aksial itu terdiri dari tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan juga tulang rusuk. Sedangkan yang apendikuler itu terdiri dari tulang anggota gerak atas, yaitu sepasang tangan nanti, kemudian ada tulang gerak bawah, yaitu kaki. Nah, rangka tubuh manusia kita lihat tampilan depannya seperti ini, nampak tulang wajah, kemudian tampak belakang, kita bisa melihat tulang belakang. Jadi semua ini adalah bagian dari tulang yang menyusun rangka manusia. Nah, tulang berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 4, yaitu ada tulang pipa, tulang pendek, tulang pipi, dan tulang tidak beraturan. Sedangkan berdasarkan jenisnya ada 2, yaitu tulang rawan dan tulang sejati. Nah, bagian-bagian dari tulang itu yang pertama adalah tulang tengkorak manusia yang terdiri dari beberapa bagian. Ada ubun-ubun, tulang kepala belakang, tulang pelipis, tulang pipi, kemudian ada dahi, baji, air mata, tulang hidung, rahang atas, dan rahang bawah. Kemudian bagian yang berikutnya ada namanya tulang belakang yang terdiri dari 33 ruas, terdiri dari 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, kemudian ada tulang kelangkang, ada 5 ruas juga, kemudian ada 4 ruas tulang ekor. Bagian yang berikutnya adalah tulang dada dan tulang rusuk manusia. Tulang rusuk ada 3, ada tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu, ya. Kemudian ada tulang rusuk melayang yang satu menempel ke bagian tulang belakang, sedangkan yang satunya lagi tidak menempel ke bagian tulang yang lain, sehingga dia kelihatan melayang. Nah, bagian tulang berikutnya adalah tulang bahu, kemudian ada tulang anggota gerak atas yaitu sepasang tangan, dan tulang anggota gerak bawah yaitu sepasang kaki. Ya, bagian-bagiannya mirip, ada lengan, pengumpil,
hasta, ya, kemudian ada pergelangan, ada telapak, ada jari. Sama di sini, bedanya dia ada tulang paha, tempurung lutut, betis dan kering, kemudian nanti ada pergelangan kaki, telapak kaki dan jari kaki. Ini adalah masih bagian dari tulang penyusun rangka manusia. Ada tulang usus, tulang duduk, tulang kemaluan, dan acetabulum. Nah, bentuk tulang pada manusia. Jadi tadi sudah ada dibahas sebelumnya, ada 4. Ini dia contoh tulang pipa, tulang pendek, tulang pipi, dan tulang tidak beraturan. Nah, bagian-bagian tulang pipa ini yang sering kita lihat contohnya adalah tulang paha. Jadi bagian atas dan bawah itu ada namanya epifise, kemudian ada metafise, kemudian ada diafise, ya. Kemudian kita perhatikan gambar berikut adalah struktur daripada tulang. Struktur tulang itu artinya bagian-bagian dari tulang. Jadi di dalam tulang itu ada yang bersifat kompak, ya. Kemudian ada pembuluh darah juga ada di sana. Kemudian ada yang bersifat spons, ya. Jadi kalau spons itu dia lebih longgar, yang kompak dia lebih padat. Nah, ini adalah struktur tulang kalau kita lihat lebih detail di bawah mikroskop. Nah, kemudian yang berikutnya jenis tulang. Nah, jenis tulang ada tulang sejati atau tulang kompak yang lebih padat, ya. Kemudian ada tulang rawan. Jadi contohnya adalah seperti gambar ini. Nah, bagaimana perbedaan antara tulang sejati dan tulang rawan dan bagian-bagiannya, tempatnya di dalam tubuh, di mana saja terdapat tulang rawan ini, ya. Nanti kita akan pelajari di pertemuan yang selanjutnya. Jadi untuk hari ini Ibu menyampaikan dulu, ya, bagian yang berhubungan dengan jenis-jenis tulang dan bagaimana rangka penyusun, bagaimana tulang sebagai rangka penyusun manusia. Sampai di sini dulu untuk hari ini. Tetap semangat dan kita ikuti pembelajaran berikutnya.